Halo, salam sehat untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga Anda tidak pernah bosan mengunjungi channel saya yang mengabarkan banyak informasi yang menarik, bahkan sangat berguna bagi hidup kita untuk merenungkan situasi saat ini. Dalam konten ini, saya menarik sebuah pembahasan yaitu eksistensi kasih di tengah pandemi COVID-19. Jika saya bertanya kepada saudara-saudari semua, apa itu kasih? Apakah Anda memiliki kasih? Jika jawab Anda ya, saya memiliki kasih. Lantas, kasih yang seperti apa yang Anda miliki? Kata kasih merupakan suatu definisi yang sulit jika diuraikan melalui kata-kata, tetapi dapat dirasakan oleh setiap orang. Mungkin saja Anda mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman, atau mengasihi pasangan Anda, atau bahkan Anda mengasihi Tuhan. Lalu, benarkah itu adalah kasih yang sungguh-sungguh? Pengertian kasih secara umum ialah suatu perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Makna kasih yang sesungguhnya itu ialah bagaimana seseorang memberi yang terbaik bagi orang lain. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian seseorang kepada orang lain tanpa meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan dan diperbuatnya bagi orang lain. Hal pertama dan paling utama yang harus kita mengerti ialah bahwa kasih yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Sebab semakin seseorang mengenal Tuhan, maka dia akan mengenal kasih yang sesungguhnya. Tuhan juga telah merealisasikan kasih-Nya bagi umat manusia dengan menebus dosa-dosa manusia agar memperoleh kehidupan yang kekal. Dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kamu sudah tahu apa itu kasih, apakah kamu sudah merealisasikan kasih itu di dalam hidupmu? Atau malah sibuk mementingkan diri sendiri? Kita ketahui saat ini, hidup kita digoncangkan oleh keberadaan suatu virus yang membahayakan, yakni virus corona. Untuk itu, apakah kasih yang ada di dalam dirimu itu memudar di tengah-tengah situasi saat ini? Apakah kita lebih mementingkan kehidupan individualisme kita tanpa menoleh kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita? Ya, banyak dari kita yang mengalami permasalahan hidup baik dari segi kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Lantas, di mana keberadaan kasih itu? Ketahuilah bahwa setiap hari Tuhan menyediakan kesempatan bagi kita, umat manusia, untuk dapat merealisasikan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang-orang kesulitan untuk melanjutkan kehidupannya baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan permasalahan yang lainnya. Untuk itu, sudah seharusnya kita menaruh kasih terhadap mereka, mengulurkan tangan demi menolong mereka yang terdampak COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa eksistensi kasih itu ialah suatu tindakan, bukan hanya sekedar kata. Misalnya, aku mengasihi dia, tetapi tindakan yang kita berikan tidak ada sama sekali. Itu hanyalah merupakan kasih yang hanya pura-pura, kasih yang hanya sepintas, dan itu bukan suatu kasih yang sungguh-sungguh. Kasih harus dibuktikan oleh tindakan dan perbuatan. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kasih yang sungguh-sungguh ialah Ia yang mementingkan hidup orang lain,
mau melakukan suatu tindakan untuk dapat menolong orang lain, dan keberadaannya dapat dirasakan oleh orang lain. Tidak melihat sedikit banyaknya yang engkau perbuat, besar kecilnya yang engkau perbuat, melainkan kerelaan Anda untuk menolong orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa esensi kasih adalah perintah? Mengapa? Karena Tuhan memerintahkan kita supaya saling mengasihi. Seperti dalam 2 Yohanes 1 ayat 6a, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Allah memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita manusia. Sebab itulah hukum yang pertama dan paling utama. Untuk itu, tetaplah hadirkan kasih di dalam hidupmu. Sebab itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Karena kasih itu adalah sebuah komitmen. Kita dapat melihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 15b bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Maka untuk itu, realisasikanlah kasih itu di dalam hidupmu. Nyatakan kasih itu di dalam hidupmu melalui tindakanmu terhadap orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.